Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Deli Ismayani dengan NIM 6670230024. Sebelumnya yang terhormat kepada Bu Leli selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembangunan. Di sini saya akan mereview penelitian yang berjudul mengenai implikasi musyawarah perencanaan pembangunan desa terhadap pembangunan studi kasus di Desa Huta Turu, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara. Penelitian ini merupakan karya dari yang disusun oleh David A. M. Ninggolan et al. Yang dipublikasikan pada tahun 2022. Nah, adapun yang melatar belakangi penelitian ini dan juga fokus penelitian ini yaitu secara yuridis musyawarah perencanaan pembangunan desa atau musrembang, yang dimana diatur pada amanat konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, instrumen ini dirancang sebagai wadah partisipasi bottom up agar perencanaan pembangunan benar-benar berbasis kebutuhan real dari masyarakat. Namun, masalah utama yang ditemukan di Desa Hataruk ini adalah terjadinya diskoneksi atau jurang pemisah antara program yang dicanangkan dengan realisasi pembangunan konkret di lapangan. Nah, secara akumulatif, indeks efektivitas perencanaan di desa ini masuk dalam kategorinya yang kurang baik. Nah, pada penelitian jurnal ini yaitu menggunakan deskriptif kualitatif. Peneliti melakukan pengumpulan datanya, fokus utamanya adalah analisis difasilitasi untuk melihat bagaimana dinamika forum tahunan tersebut berjalan dengan apa yang menyebabkannya tidak optimal. Nah, hasil dari analisis tersebut yaitu berupa hambatan-hambatan mengenai perencanaan pembangunannya. Nah, peneliti ini menyimpulkan bahwa kegagalan perencanaan pembangunan di Desa Hataruk ini bukan disebabkan oleh ketidakadilan anggaran, melainkan karena 3 hambatan struktural dan kultural dalam proses perencanaannya. Yang pertama adalah kapasitas kelembagaan dan aparatur aspek administrasi atau proses perencanaan pramusyawarah di tingkat birokrasi desa berjalan sangat lambat dan juga tidak efisien. Peneliti menemukan adanya keterbatasan kompensasi dari Sekretariat Desa berdasarkan staf urusan perencanaan dalam mengoperasikan teknologi informasi dan komputer atau IPTEK. Yang kedua, hambatan partisipasi masyarakat dan isu inklusivitas atau aspek sumber daya manusia ini dipicu oleh tingkat pendidikan mayoritas peserta yang relatif rendah sehingga membatasi pemahaman mereka mengenai konsep pembangunan itu sendiri di wilayah berkelanjutan. Nah, selain itu juga terdapat cacat inklusivitas dalam pembangunan. Dan selanjutnya perencanaan desa ini tuh dinilai menutup diri karena belum dilibatkan aktor-aktor yang strategis. Yang ketiga, itu terdapat hambatan ego sektoral dan kegagalan penentuan skala prioritas atau aspek dinamika forum. Nah, ini merupakan hambatan yang paling krusial, karena ketika forum musrembang itu berlangsung, dinamika sidang justru diwarnai oleh konflik kepentingan antar wilayah. Para kepala dusun cenderung terjebak dalam pola pikir ego sektoralnya masing-masing atau yang sempit. Jadi kayak mereka kepala dusunnya itu bersikeras untuk memaksakan agar usulan pembangunan fisik dari wilayahnya sendiri itu yang didahulukan, tanpa mau melihat gambaran besar atau big picture mengenai urgensi, kebutuhan dasar, atau isu lingkungan yang sedang dihadapi oleh desa Huta Turu secara makro. Jadi, kegagalan negosiasi ini merupakan forum yang tidak mampu menyepakati skala prioritas yang rasional dan juga objektif. Nah, implikasi dan kesimpulan hasil dari penelitian ini itu apa? Yaitu dari situ kita melihat dari dampak dari menumpuknya hambatan perencanaan ini, hasil akhir dari musrembang di Desa Hataruk ini menjadi tidak tajam. Nah, dokumen perencanaan yang dihasilkan itu hanya berisi daftar keinginan yang kualitasnya terlalu banyak dan tidak mendesak atau bukan daftar dari kebutuhan. Akibatnya, ketika dokumen usulan tersebut dibawa naik ke tahapan perencanaan tingkat yang lebih tinggi, yaitu musrembang tingkat kecamatan maupun kabupaten, sebagian besar program usulan dari Desa Hataruk itu ditolak dan gagal direalisasikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah kabupaten menilai usulan tersebut tidak memenuhi kriteria prioritas pembangunan daerah serta tidak didukung oleh akurasi data perencanaan yang matang dari tingkat desa. Dari penelitian ini kita mengetahui bahwasanya tanpa adanya perbaikan kapasitas aparatur, peningkatan kualitas partisipasi warga, dan penekanan ego sektoral, maka musrembang hanya akan menjadi formalitas tahunan yang gagal menghasilkan implikasi pembangunan nyata bagi kesejahteraan masyarakat di daerahnya.